ketika nafsu diciptakan. Di awal penciptaan, ketika belum ada manusia berjalan di bumi, Allah menciptakan sesuatu di dalam diri manusia kelak. Sesuatu yang kuat, liar, yang selalu ingin merasa ada. Itulah nafsu. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Man ana?" Siapa aku? Nafsu menjawab tanpa ragu, "Anta anta, wa ana ana." Engkau adalah engkau, dan aku adalah aku. Maka nafsu dimasukkan ke dalam neraka selama 1000 tahun. Setelah itu, ia dikeluarkan. Allah kembali bertanya, "Man ana?" Nafsu menjawab lagi, "Anta anta, wa ana ana." Seolah berkata, "Aku tetap aku." Ia dimasukkan kembali. Api membakar, panas melingkupi. 1000 tahun lagi berlalu. Ketika dikeluarkan dan ditanya, "Man ana?" Jawabannya masih sama, meski kini terdengar lemah. "Anta anta, wa ana ana." Masih ada aku. Lalu Allah menghukumnya dengan sesuatu yang berbeda. Bukan api, bukan azab, tapi tidak diberi makan dan minum. Tidak ada nyala yang terlihat, hanya ada lapar dan haus. Hanya perut yang kosong, hanya tenggorokan yang kering. Rasa lemah yang perlahan merayap, mengikis kesombongan sedikit demi sedikit. Lapar dan haus membuatnya sadar, ia butuh bergantung. Untuk pertama kalinya, nafsu merasakan ketergantungan yang nyata. Dan dalam keadaan paling rapuh itu, Allah kembali bertanya, "Man ana?" Kali ini tidak ada kesombongan dalam jawabannya. "Anta Robbi, wa ana abduka." Engkau Tuhanku, dan aku hambamu. Di titik lapar dan haus itulah, nafsu belajar tunduk. Bukan karena takut, bukan karena terbakar, tapi karena ia sadar, ia butuh. Dengan berpuasa, kita belajar menundukkan nafsu. Dan ketika nafsu tertunduk, ia tidak lagi menjadi tuan. Ia menjadi alat. Ia menjadi kendaraan. Karena nafsu tidak selalu buruk. Ada nafsu yang menyeret ke jurang. Tapi ada juga nafsu yang, ketika dididik, justru membawa kita ke surga. Itulah nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Nafsu yang tidak lagi dikuasai syahwat. Nafsu yang tidak liar oleh ego. Nafsu yang ridho kepada Allah, dan Allah pun ridho kepadanya. Nafsu yang dulu berkata, "Aku, aku, aku." Kini berubah menjadi, "Aku ingin Allah ridho." Perjalanan menundukkan nafsu tidak selesai dalam sehari. Ia butuh latihan, ia butuh kesadaran, ia butuh langkah yang tertata. Jika kamu ingin belajar menata hidup dengan lebih tenang dan terarah, buku Menata Langkah Sebelum Menutup Pintu ada di Pio. Dan jika konten seperti ini menguatkanmu, follow akun ini. Resah dengan hidup. Allah tidak pernah membebani hambanya sendirian. Namun manusia sering lupa bahwa bercerita adalah bagian dari ikhtiar. Jika hatimu lelah, ujian terasa berat, dan masalah belum juga selesai, kami siap mendengar, berdiskusi, dan menemani mencari solusi hidupmu. Tidak dipungut biaya, gratis. Hubungi kami. Kontak ada di deskripsi.